Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebuah pengkhianatan bisa terjadi dari orang-orang terdekat? Kisah ini membuka mata kita bahwa terkadang, kepercayaan yang rusak dapat datang dari tempat yang paling tak terduga, dan dampaknya lebih besar dari yang kita kira. Bayangkan ini, Baim Wong, seorang publik figur terkenal dengan kehidupan rumah tangga yang terlihat sempurna, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan pahit. Ibarat badai yang datang tanpa tanda, Baim harus menerima bahwa bukan hanya satu, tetapi dua orang terdekatnya, istrinya, Paula Verhoeven, dan temannya sendiri, telah mengkhianatinya. Pengakuan ini muncul bukan dari orang lain, tapi dari asisten Paula sendiri, yang mengungkap perselingkuhan yang telah berlangsung selama setahun. Ketika Baim mengetahui lebih jauh, hatinya terguncang. Ponsel Paula menjadi bukti, pesan-pesan rahasia yang tersamarkan dengan nama wanita, namun berasal dari seorang pria. Dalam sekejap, semua kepercayaan yang ia bangun runtuh. Namun, ini bukan hanya soal rumah tangga yang goyah. Dalam budaya Indonesia, nilai-nilai keluarga sangat dijunjung tinggi. Perselingkuhan bukan sekadar pelanggaran pribadi, melainkan juga penghancuran simbol kepercayaan, kehormatan, dan tanggung jawab sosial. Seperti adat lama yang mengharapkan kesetiaan tak terbatas dalam pernikahan, kisah ini mencerminkan benturan antara idealisme budaya dan kenyataan pahit kehidupan modern, di mana komitmen mudah hancur oleh godaan dan hubungan rahasia. Apa yang akan terjadi sekarang? Bagaimana Baim, sosok publik yang selama ini dikenal penuh keceriaan, menghadapi kenyataan ini? Di media sosial, spekulasi merajalela. Netizen terbelah, sebagian membela Baim, sementara yang lain ragu dan menunggu klarifikasi dari Paula. Bahkan para ahli hubungan turut bersuara, menyatakan bahwa situasi seperti ini seringkali berakar dari masalah yang lebih dalam pernikahan. Tapi, siapa pria yang disebut sebagai teman baik Baim ini? Publik bertanya-tanya, apakah dia seorang selebritas, pejabat, atau sosok anonim yang diam-diam menggerogoti rumah tangga mereka? Dengan semakin banyaknya informasi yang muncul, ketegangan semakin meningkat. Di tengah situasi yang semakin rumit, Baim Wong tak bisa menutupi rasa kecewanya. Bayangkan bagaimana rasanya dikhianati oleh dua orang yang paling dipercaya, istrinya sendiri dan sahabat baiknya. Perasaan campur aduk antara cinta, marah, dan kesedihan menyelimuti dirinya. Meski begitu, Baim menahan dendam, memilih untuk mendoakan Paula agar mendapat hidayah. Dalam keterpurukannya, ia masih berharap istrinya kembali ke jalan yang benar. Namun, apakah cinta bisa bertahan setelah kepercayaan begitu dalam dirusak? Ataukah ini akhir dari kisah mereka, membuka babak baru yang lebih kelam? Perceraian, penyebab, dampak, dan penanganannya. Perceraian, meskipun sering menjadi solusi bagi pernikahan yang tidak lagi harmonis, tetap merupakan keputusan besar yang membawa dampak psikologis, emosional, dan sosial bagi individu yang mengalaminya. Fenomena perceraian semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir, baik di negara maju maupun berkembang. Menurut data dari World Population Review, angka perceraian di berbagai negara menunjukkan tren kenaikan, khususnya di kalangan pasangan muda. Hal ini memicu pertanyaan, apa yang menyebabkan perceraian semakin umum, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat secara luas? Penyebab utama perceraian. Perceraian biasanya terjadi karena berbagai alasan, mulai dari masalah komunikasi hingga ketidakcocokan yang tidak dapat diselesaikan. Menurut Dr. John Gottman, seorang psikolog terkemuka di bidang hubungan, konflik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memadai adalah salah satu faktor utama pemicu perceraian. Selain itu, perbedaan pandangan hidup, gaya hidup yang berubah seiring waktu, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi pemicu yang signifikan. Tidak hanya itu, faktor ekonomi juga kerap kali mempengaruhi tingkat perceraian. Studi yang diterbitkan oleh American Sociological Review menunjukkan bahwa pasangan dengan masalah finansial memiliki risiko lebih tinggi untuk bercerai. Ketidakstabilan ekonomi seringkali memicu stres dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memperburuk konflik yang ada. Dampak psikologis dan sosial dari perceraian. Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan yang bercerai, tetapi juga pada anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat secara umum. Menurut psikolog Elizabeth Ochoa, dampak emosional pada anak-anak dari perceraian dapat bersifat jangka panjang, terutama jika perceraian tersebut disertai konflik yang berkepanjangan.
Anak-anak yang berasal dari keluarga bercerai cenderung lebih rentan terhadap masalah perilaku dan emosional, meskipun banyak dari mereka yang mampu beradaptasi dengan baik seiring waktu. Dampak psikologis pada pasangan yang bercerai juga signifikan. Rasa kehilangan, kegagalan, dan perubahan identitas setelah bercerai bisa menyebabkan stres yang mendalam. Studi dari Journal of Marriage and Family menyebutkan bahwa banyak individu yang mengalami masa transisi emosional yang sulit dan membutuhkan waktu untuk menemukan stabilitas kembali setelah perceraian. Penanganan dan upaya preventif. Meskipun perceraian terkadang tak terhindarkan, upaya preventif dan intervensi dini dapat membantu mengurangi tingkat perceraian. Konseling pernikahan adalah salah satu metode yang sering direkomendasikan oleh para ahli. Menurut penelitian dari American Psychological Association, pasangan yang melakukan konseling pernikahan secara teratur memiliki peluang lebih baik untuk menyelesaikan konflik dan menjaga pernikahan tetap utuh. Selain itu, pendidikan pranikah juga terbukti efektif dalam mempersiapkan pasangan untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi yang sehat, manajemen konflik, dan ekspektasi realistis, pasangan dapat membangun fondasi yang lebih kuat sebelum menikah. Kesimpulan, perceraian merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Meskipun bisa menjadi solusi bagi beberapa pasangan, dampaknya tidak boleh diremehkan, terutama bagi anak-anak dan individu yang terlibat langsung. Dengan memahami penyebab utama perceraian dan dampaknya, serta melalui upaya preventif seperti konseling dan pendidikan pranikah, masyarakat dapat lebih siap dalam menjaga stabilitas hubungan pernikahan. Pada akhirnya, perceraian harus dilihat sebagai keputusan terakhir setelah semua upaya penyelamatan hubungan dilakukan.